Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa. Harapan saya selalu itu yang pertama untuk Anda. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda. Kita punya podcast spesial persembahan DP 3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh Komisi D DPRD DIY. Seperti biasa, meja kami sudah terisi tamu-tamu istimewa yang nanti akan pengantikan ya dari sisi ketugasan masing-masing kaitannya dengan penurunan angka perkawinan usia anak. Seperti apa sebetulnya peta di Jogja, kita pengen tahu dari Bu Kadis. Seperti biasanya dukungan Dewan juga pasti nanti kita akan ulik. Dan ada dokter juga sudah bergabung bersama dengan saya Indah Ardina hari ini. Baik Bapak Ibu, sehat luar biasa? Sehat ya? Oke, baiklah. Matur sembah nuwun, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk datang ke meja putih kita ya Bu Erlina. Ini meja putih. Ini saatnya kita ngobrol-ngobrol. Seperti biasa acaranya adalah Suara Sapa, suara sahabat perempuan dan anak. Ya, oke. Baiklah, hari ini Mas Fajar Gegana ST, anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat. Siap, semangat. Ya, sembah nuwun Mas Fajar. Alhamdulillah. Sudah rawuh di sini. Cik, terima kasih banyak. Ibu Erlina Hidayati SIP MM, Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selalu semangat. Harus semangat. Iya, baiklah. Ibu punya banyak sekali yang harus dikerjakan ya Bu. Betul. Kalau Ibu nggak sehat kan kita, waduh, Sehat gimana penting. nih, sehat terus ya. Sehat terus, punya keceriaan yang selalu dibagi, punya inspirasi yang selalu juga di-share ke kita-kita gitu. Oke, yang sebelum mulai saja saya sudah dikasih info-info kesehatan sama Ibu. Sudah nyicipin jusnya Ibu juga. Itu artinya nyata, nggak cuma hanya teori gitu. Ngajakin Indah hidup sehat. Oke, kemudian ada Ibu dokter kita nih Bu. Kita ada dokter nih hadir di sini. Cantik Ibu, sekali. Iya cantik sekali. Ibu Dokter Mediska Roza dari FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ibu dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Ya baik. Sudah berapa lama di Jogja? Sudah 16 tahun di Jogja. Oh, sudah orang Jogja. Oke. Nyaman jadi menantu idaman. Udah dokter cantik, pinter. Iya. Ya, selamat datang. ya. Suara sahabat perempuan dan anak. Ini satu acara yang didesain DP3AP2 DIY supaya kita bisa menyuarakan apa yang sebetulnya memang harus kita garap gitu ya. Teman-teman perempuan, teman-teman anak-anak kita ini kan semua perlu perhatian yang luar biasa. Kita ngobrol apa saja dan hari ini kebetulan obrolan kita mengenai penurunan angka perkawinan usia anak. Dari sisi medis nanti penjenengan ya akan mengantikan ya. Kira-kira kalau pernikahan usia anak itu kemudian apa sih gitu bahayanya bagi organ-organ reproduksinya dan sebagainya. Oke, Mas Fajar, petanya biar Bu Kadis yang pengantikan ya. Karena Bu Kadis ini selalu punya data dan teman-teman ya. Ini selalu punya data kalau Yogyakarta ini sekarang ini ada di posisi berapa, seperti apa petanya dan sebagainya. Dari waktu ke waktu sih Ibu dan kawan-kawan selalu berusaha untuk menurunkan angkanya. Jangan sampai ada pernikahan usia anak gitu. Long time ago kita ngomongnya pernikahan dini gitu ya Bu ya. Kadang-kala orang kan pernikahan dini gitu. Bahkan ada filmnya. Ada. Lagunya juga ada. Saya masih kecil itu ya. Karena kita nyanyi itu kadang-kadang nggak ngeh loh itu isinya apa gitu ya. Padahal sebetulnya sesuatu yang memprihatinkan. Apalagi kalau memang itu adalah pernikahan yang tidak diinginkan gitu. Oke, Bu Kadis, mau Bu Kadis pengantikan dulu. Jadi yang namanya anak-anak itu kan kita harapkan kemudian berkembang optimal ya. Ya. Potensi-potensinya itu kemudian bisa dikembangkan secara optimal sehingga nanti dewasanya itu bisa punya kompetensi yang penuh gitu untuk bisa berperan di dalam pembangunan. Oke. Karena kan diharapkan nanti semua warga masyarakat di Indonesia ini kan memenuhi kapasitas SDM yang tertinggi gitu ya, yang optimal untuk kemudian bisa mendukung pembangunan dengan optimal juga dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu yang mengganggu selain penyakit, selain kematian anak dan sebagainya, itu pernikahan di usia anak. Jadi masih usia anak yang harusnya berkembang optimal tadi, pendidikannya juga sampai pol gitu ya, syukur-syukur bisa rampung kuliah gitu. Tetapi kemudian menikah dini. Oke. Nah, sebagian sangat besar usia anak di bawah 18 tahun yang menikah dini tadi itu karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu kan. Alias
hamil sebelum Ya. menikah atau Sebentar Ibu, pergaulan yang bebas. anak gitu. ini usia berapa Bu kategorinya? Anak itu kan kategori masih di dalam kandungan sampai usia 18 ya. Oke. Secara undang-undangnya begitu. Ya, Nah, 18. kemudian secara undang-undang pernikahan, Ya. undang-undang perkawinan itu sampai usia 19. Artinya minimal menikah itu usia 19. Ya, baik. Dianggap kalau masih kurang dari 19 itu memang belum cukup. Artinya secara organ reproduksi belum cukup, secara kematangan dan sebagainya itu belum cukup gitu. Terutama tadi yang organ reproduksi untuk mendukung kesehatannya tadi. Nah, sehingga 19. Kalau dulunya undang-undang perkawinan itu yang perempuan 16, yang laki-laki 19 minimalnya, tapi kemudian dengan semakin banyak kajian, pertimbangan dan sebagainya disamakan. Oke. Antara laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Maka kalau menikah sebelum usia 19 tahun itu dikatakan menikah dini. Oke. Ya. Kalau perkawinan anak kan yang di bawah 18. Kalau di bawah 19 tadi ya pernikahan dini, termasuk pernikahan anak. Oh. Artinya ya. dini itu belum matang, belum Ya. waktunya gitu ya, dini makanya. Nah, kalau secara kajian kesehatan, kematangan psikologi, kematangan sosial, kematangan ekonomi, terutama juga begitu. Sudah ada kajiannya juga, maka negara melalui Kemenbangga kalau dulu BKKBN gitu ya, menyarankan, merekomendasikan menikahnya itu kalau perempuan sudah usia 21 tahun. Laki-laki kalau sudah usia 25 tahun. Nah, itu sarannya seperti itu karena matang segalanya lah, siap segalanya istilahnya begitu ya. Ya meskipun ada yang usia-usia segitu masih belum siap, tetapi dari pandangan kajian dan sebagainya usia itu sudah matang. Kalau yang 19 tadi ya minimal lah gitu. Minimal itu ya paling enggak secara kesehatan reproduksi itu sudah bisa memadai gitu. Tapi kan ekonomi pasti juga belum ya. Ya, betul, betul. Kematangan psikologi juga ketika nanti kemudian menjadi orang tua, punya anak, harus bergaul di masyarakat dan sebagainya juga belum cukup matang kalau masih 19 tadi. Termasuk kematangan sosial tadi ya. Jadi sangat penting ya, terutama yang ekonomi tadi karena nanti kalau kematangan ekonomi itu belum dapat gitu pasti akan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan yang menikah gitu ya. Maka 21 tahun perempuan, 25 tahun laki-laki itu dianggap yang sudah sangat matang gitu ya, sudah matang, sudah siap lah gitu. Nah, yang menikah di usia anak pun untuk DIY ini meskipun secara angka se-Indonesia begitu ya, DIY ini nomor 2 terkecil senasional gitu. Yang paling kecil itu DKI, kita nomor 2 terkecil. Itu pun kita juga masih angkanya menurut kami masih memprihatinkan, masih harus diturunkan. Kalau bisa malah nggak ada gitu ya. Pernikahan di usia di bawah 18 atau pernikahan usia anak tadi. Dan ternyata di DIY ini masih cukup banyak lah menurut kami gitu. Karena anak-anak ini jangan sampai menikah lah usia anak gitu ya. Biar sampai pol pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, di pengajuan dispensasi nikah di DIY ini pun meskipun kita dari tahun ke tahun sudah menurun ya, tetapi juga angkanya masih cukup signifikan. Di tahun 2024 kemarin itu ada 421 pengajuan dispensasi nikah. 421. Artinya kalau menikah sebelum usia 19 tahun, karena undang-undang pernikahan kan minimal 19 tadi ya. Kalau mau menikah sebelum usia 19 tahun itu harus mengajukan dispensasi nikah. Jadi data itu ada? Data itu ada, karena ada pengajuan dispensasi nikah tadi. Nanti kemudian ada pertimbangan-pertimbangan, ada petugas-petugas yang kemudian menanyakan pada si anak, ke orang tua dan sebagainya, kenapa kok menikah di usia sebelum 19 tadi. Nah, di tahun 2025 kalau tadi 2024 kan 421 pengajuan dispensasi, di semester 1 2025 ini sudah ada 183. Nah, itu cukup tinggi juga. Ya, menurut kita itu cukup tinggi meskipun secara nasional kita kecil gitu ya. Nah, kalau yang itu baru dispensasinya ya, yang benar-benar menikahnya gitu. Di tahun 2024 itu yang laki-laki di bawah 18 tahun yang menikah tadi ada 127. Di bawah 18 tahun, laki-laki. Otomatis mereka kan masih sekolah ini ya. Tapi sudah harus menikah gitu karena hal-hal yang terkait dengan sebagian sangat besar adalah karena kehamilan MBI tadi, karena pasangannya itu sudah hamil duluan gitu ya. Nah, yang perempuan tadi, yang perempuan di bawah usia 18 tahun itu ada 294. Nah, ini memprihatinkan, kok bisa masih anak-anak. Bisa beda ya? Kalau yang perempuan belum mesti pasangannya juga masih anak-anak. Sangat mungkin juga pasangannya ada yang dewasa gitu. Ini penjelasannya. Oke, baik. Iya kan. Jadi bertanya-tanya jangan-jangan menikahnya sama siapa gitu. Nggak taunya berarti pasangannya belum tentu. Bisa dengan dewasa gitu ya.
Nah, yang laki-laki menikah tadi itu bahkan ada yang masih usia 14 tahun. Bayangkan. 14 tahun ya. Yang 15 tahun aja ada 7. Yang 16 tahun ada 10. Oke. 17 tahun ada 43. 18 tahun ada 66. 18 tahun itu maksudnya 17 sampai 18 gitu ya, karena ini kan di bawah, Ya, di bawah 18 semua. 18, ya. Iya, itu. Jadi betapa sangat memprihatinkannya itu laki-laki loh yang harusnya nanti dia kan begitu menikah dia berperan sebagai kepala keluarga Ya, kan ya, jadinya betul, ya. ya. Yang seharusnya mencarikan nafkah dan sebagainya. Yang seharusnya melindungi keluarganya, tapi usianya masih anak-anak, ini gimana nih ya? Nanti. Nah, yang perempuan tadi bahkan ada yang masih usianya 13 tahun. Dan sekarang menstruasi itu makin maju. Iya, betul. Iya. Anak 10 tahun juga sudah ada loh yang menstruasi gitu. Artinya kematangan psikologi dengan kematangan biologisnya itu enggak sebanding Enggak, gitu ya, ya. betul enggak. Secara biologis matang karena menstruasi tadi Ya. gitu ya. Tapi Tetapi secara psikologisnya psikologis dia masih masih anak-anak, anak-anak gitu iya, ya. oke. Nah, itu kan berbahaya juga gitu. Ya, ya. Kemudian yang usia 14 tahun ada 5 orang gitu, umur 16 tahun ada 43 dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, ini memprihatinkan. Jadi dan rata-rata yang perempuan tadi, anak perempuan yang menikah itu kemudian putus sekolah. Bukan Ya sekolah. karena sebagian besar hamil tadi ya. Malu ya, udah. Pertama adalah ya biasanya keluar dari sekolah karena kan malu hamil gitu. Meskipun timnya dari Dinas Pendidikan bersama-sama dengan kami itu selalu kemudian harus mendampingi begitu ya, supaya si anak tetap sekolah gitu. Tapi ya rata-rata kemudian repot tadi. Dan sebagian besar juga karena ada di masyarakat bawah juga ya, menengah bawah gitu, yang kemudian juga mungkin nggak ada pembantunya, nggak ada apa, jadi repot sendiri nantinya ketika sudah melahirkan gitu. Jadi yang kita harapkan nanti kalau sudah melahirkan si anak perempuan ini kembali ke sekolah gitu, seringkali itu tidak bisa terjadi. Harus Karena ngopeni repot anaknya dengan bayinya, ya, ya nggak oke. ada yang membantu mengasuh Ya. dan sebagainya. Tidak hanya karena malunya gitu. Kalau malu mungkin dia masih bisa ikut PKBM paket-paket Ya, kejar-kejar, gitu. ya. Tapi kalau sudah karena repot dengan anaknya tadi memang agak sulit kemudian ya, nggak ada yang bantu tadi. Nah ini salah satu dampak negatifnya. Gitu. Oke. Meskipun kalau yang di bawah usia 19 kan berarti ada yang bukan usia anak ya, antara 18 dengan 19 itu kan sudah bukan usia anak. Tapi juga karena belum matang tadi, terutama kematangan ekonomi. Nah itu juga penting untuk kemudian menjadi pertimbangan khusus untuk bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka-angka pernikahan dini ini ya melalui pendewasaan usia perkawinan. Oke. Artinya meskipun minimal undang-undangnya itu 19, 19 aja belum pada siap kok ya. Nah, apalagi Ya nantilah kalau sudah siap duluan gitu. Dan ini juga supaya kita antisipasi melakukan pencegahan supaya nanti ketika mereka sudah menikah di usia yang matang tadi bisa mengelola rumah tangga keluarganya dengan baik. Ya, ya. Kalaupun hamil melahirkan punya anak gitu, sudah punya pengetahuan, kemampuan, kapabilitas ekonomi dan sebagainya untuk mengasuh anaknya dengan baik sehingga nutrisinya tercukupi, apa-apanya tercukupi, nggak stunting dan sebagainya gitu ya. Nah itu penting gitu. Dan karena sudah matang ini secara psikologis pasangan yang menikah tadi, maka kemudian juga potensi untuk berkonflik itu semakin kecil gitu. Karena sudah matang gitu ya. Beda mungkin dengan yang sudah menikah tapi belum matang, yang dikit-dikit udah langsung konflik gitu. Bubar. Egonya masih sangat tinggi, terus cepat bubar. Oke. Dan anaknya itu tadi mau kemana? Anaknya nanti jadi korban juga. Apalagi kalau masih anak-anak mengasuh anak, aduh gitu ya. Masih pengen dolan tapi harus ngasuh anak. Nah itu kan menimbulkan kesehatan mental yang tidak baik juga nantinya. Nah dan kesehatan mental yang tidak baik sudah tentu nanti akan berakibat banyak hal. Iya, gitu Mbak Endah. Baiklah. Ini menjadi perhatian siapapun yang sekarang ini sedang berada di podcast ini ya. Setidaknya itu data di daerah istimewa Yogyakarta. Ya kalau keluarga kita masih baik-baik saja, anak-anak masih baik-baik saja, benar-benar dijaga ya kondisinya tadi. Bu Kadi sudah kasih tahu ke kita gitu. Banyak kemungkinan yang kemudian akan terjadi. Memang kemudian harus ada langkah-langkah jitu supaya yang sudah kadung seperti ini ya tetap bisa survive menjadi keluarga yang baik dan tidak putus sekolah. Dia punya pekerjaan yang baik, anaknya juga tidak keteteran mengurusnya dan sebagainya. Oke, baik. Atas data itu Ibu, saya yakin dan percaya kemudian DP3AP2 punya langkah-langkah ya. Iya. Langkah-langkah strategisnya apa?
Pertama adalah tadi terkait dengan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Oke. Nah, kemudian kan melalui sekolah-sekolah ramah anak itu salah satunya juga PUP itu dilakukan, termasuk juga memahamkan tentang kesehatan reproduksi. Oke. Masih anak-anak itu harus paham, meskipun masih anak-anak, meskipun Jadi ngobrol soal reproduksi nggak tabu di sekolah. harus dianggap tidak tabu. Ya. Orang tua sekalipun gitu ya, itu harus menganggap bahwa itu tidak tabu. Harus diberikan kepada anak supaya anak paham. Ya. Gitu ya. Kemudian juga melalui PIK-R, jadi optimalisasi peran PIK-R gitu ya di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian melalui forum anak daerah, melalui PUG, pengaruh utamaan gender ya. gitu. Karena seringkali pernikahan dini itu juga ada pengaruh dari ketidakadilan gender atau relasi kuasa dan sebagainya itu. Kemudian juga untuk anti kekerasan. Program-program yang kami gulirkan karena ada juga yang hamilnya karena perkosaan misalnya, ada kasus-kasus seperti itu, atau karena pengancaman dan sebagainya sehingga harus nurut untuk melakukan hubungan seksual dan seperti itulah. Jadi ada banyak program yang ini saling terkait gitu, dan kami tidak melakukan sendiri juga, Mbak Indah. Kami bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Kesehatan, bahkan dengan Dinas Kebudayaan dan sebagainya untuk menitipkan ketika dalang itu manggung dalang, ketika pesan-pesan gitu ya? seniman-seniman itu muncul tampil di hadapan publik itu membawa misi-misi seperti ini gitu, menyampaikan gitu untuk menyadarkan masyarakat pentingnya itu. Kemudian juga program-program terkait pengasuhan, karena remaja-remaja yang labil, remaja-remaja yang kemudian melakukan hubungan seksual bebas dan sebagainya, itu juga salah satunya karena pengasuhan yang tidak baik dari orang tuanya, yang tidak tepat begitu ya. Sehingga pengasuhan yang tepat, yang baik tadi juga harus diedukasikan kepada masyarakat. Oke, baiklah. Mas Fajar dan juga Bu Dokter, awal ini memang saya minta Bu Kadis untuk pengendikan ya, supaya kita sama-sama tahu petanya gitu. Di balik semua kesibukan Mas Fajar, Komisi D kan mitranya banyak ya. Jadi seperti ini Anda juga akan belanja informasi dari Bu Kadis ya. Betul sekali. Apa saja kemudian yang dilakukan teman-teman di P3AP2 sesudah dengan peta yang seperti itu. Jadi saya mohon izin pertama ini saya mau memberikan waktu ke Bu Kadis, sama-sama kita melihat, mendengarkan bagaimana yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Bu Dokter, Mas Fajar prihatin ya sebetulnya ya, prihatin sekali ketika meskipun terjadi penurunan tapi angka itu juga masih lumayan tinggi. Ini aja yang pada lapor gitu ya, yang pada minta dispensasi nikah dan sebagainya. Yang tidak nikah siri loh. Iya kan artinya kita nggak tahu yang di luar sana seperti apa gitu. Oke, komen dulu deh Bu Dokter. Apa sih sebetulnya kalau kita bicara tadi kan, kalau kesiapan ya memang kadang-kala orang yang sudah dewasa aja belum siap gitu ya, apalagi yang anak-anak gitu. Bahayanya apa dari sisi medis dan lain-lain? Ya, kalau dari kehamilan remaja itu sendiri atau kehamilan usia dini itu memang sangat menjadi perhatian ya di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang zaman dulu atau sekarang excuse-nya tuh, oh zaman dulu nikah usia dini nggak apa-apa kok gitu. Zaman mbah saya nikah usia dini nggak apa-apa, sampai sekarang sehat-sehat aja. Nah kan zaman dulu tuh belum ada pencaratan ataupun juga data-datanya gitu ya. Angka data-data kematian ibu berapa, kematian bayi berapa. Oh nggak apa-apa tuh karena nggak tahu data. Karena nggak tahu datanya. Ya dulu tuh angka hipertensi berapa, preeklamsia berapa, perdarahan berapa tuh kan nggak ada datanya gitu. Zaman sekarang ketika udah tahu datanya, udah banyak penelitiannya, ternyata memang kehamilan usia dini itu ada risiko-risiko di kesehatannya gitu. Zaman dulu mungkin belum tahu ya, kalau misalkan ya udah nikah aja, perempuan udah menstruasi udah dinikahkan aja gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ternyata itu banyak risiko kesehatannya seperti apa itu resikonya? Ya, jadi kalau dari kehamilan ini kita banyak menangani kasus-kasus kehamilan usia dini ya, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan tuh misalkan kehamilan di luar nikah, atau tadi dari Bu Erlina yang ada kasus perkosaan seperti itu kan. Nah, kalau dari bahayanya dari ibunya juga dari bayinya itu sendiri. Kalau dari ibunya dari usianya kan masih muda ya. Nah, usia remaja itu berisiko biasanya anemia, kemudian underweight gitu. Ya, jadi nutrisinya memang kurang. Ketika dia hamil, risiko itu meningkat gitu. Mau remaja aja anemia, tambah dia hamil, tambah anemia lagi gitu. Terus anemia itu berarti yang kurang darah. Kurang darah, ya, kurang darah gitu. Kemudian nanti nutrisinya kurang. Jadi ibu nutrisinya kurang, hamil tambah kurang lagi karena dia kan butuh nutrisi yang lebih ya untuk ibu dan janinnya seperti itu. Kemudian risiko-risiko hipertensi, kemudian preeklamsia atau kejang sampai kejang, hipertensi nggak ditangani jadi preeklamsia menyerang organ-organ, kemudian eklamsia sampai kejang itu juga
sehingga berisiko ke ibu dan ke janinnya juga. Bisa seperti sampai itu. kematian? Bisa sampai kematian. Oke. Kemudian saat persalinan juga ada komplikasi-komplikasinya, perdarahan gitu. Kemudian organ panggul remaja kan masih berkembang ya, masih belum sempurna, belum matang organ panggulnya. Saat persalinan banyak resikonya tadi, persalinan macet, kemudian perdarahan juga, kemudian kekuatan ibu untuk mengejan itu kan berbeda ya. Kita aja yang usia dewasa muda ya. itu kan mengejannya udah susah gitu kan, butuh kekuatan, apalagi remaja yang dia belum mengerti caranya seperti apa. Ya. Kemudian saat remaja ini hamil, kadang dia itu nggak tahu kalau hamil, nggak tahu gejalanya. Kadang telat menstruasi dianggap oh paling kecapean atau karena stres gitu kan. Dia nggak tahu kalau hamil. Itu juga pentingnya pendidikan bahwa ketika laki-laki perempuan melakukan hubungan suami istri ya. itu bisa hamil gitu. Kadang ada yang ngakunya nggak tahu, entah beneran nggak tahu atau malu gitu kan. Jadi ketika dia udah besar perutnya, sudah udah mau lahiran baru dia bilang atau baru tahu. Nah ini kan nutrisi bayinya kan tidak diperhatikan, berarti tidak minum vitamin, tidak minum asam folat yang berguna untuk bayi, nutrisinya tidak dipenuhi, darahnya seperti apa, kondisi janinnya seperti apa kan tidak terpantau seperti itu kan. Nah kemudian resiko ke bayinya ini bisa pertumbuhan janinnya terhambat, IUGR. Kemudian berat bayinya IUGR istilahnya. Jadi pertumbuhan janinnya terhambat. Kemudian bayinya berat badan lahirnya rendah saat lahir. Berapa standar sebetulnya? 2.500 biasanya. 2.500 gram. Jadi Ya. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya. Di bawah itu berat bayi lahir rendah dan juga disesuaikan dengan usia kehamilannya. Biasanya kalau kehamilan remaja juga risiko persalinan prematur itu meningkat gitu. Kalau usia aterem atau cukup bulan di 37 minggu. Oke. Ya di bawah itu berarti masih prematur gitu ya. Ya. Bayi prematur komplikasinya banyak. Misalkan organ-organnya belum berfungsi sempurna, pernapasannya belum berfungsi sempurna, kemudian ginjalnya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian makanya ada kematian janin atau kematian di dalam kandungan tuh meningkat juga pada kehamilan remaja. Seperti itu. Nah, selain itu juga ya itu tadi karena dari hamil pun tidak ada monitoring ya, pasien tidak pernah kontrol kehamilan, tidak pernah ANC atau antenatal care. Bahkan sekarang kan di puskesmas kan ini ya sudah bagus ya ANC-nya, tapi karena dia tidak periksa jadi tidak dia bisa nggak bilang kalau hamil, ya. disembunyikan. Bayinya ibunya nggak dapat nutrisi, bayinya nggak dapat vitamin, nggak dapat itu pemantauan ya, pertumbuhan berat bayinya berapa, itu jadi tidak terpantau, jadi menghasilkan kemudian anak-anak yang stunting seperti itu. Bahkan tadi kadang malnutrisi. melahirkan baru ketahuan ya. Betul, Bahwa melahirkan baru hamil ketahuan. gitu. Kadang datang akunya sakit perut gitu, sakit perut. Kenapa sakit perut? Ya pokoknya sakit perut, nggak ngaku. Ternyata waktu kita cek, loh ini bayi isinya gitu. Itu sering terjadi juga. Bukan nasi ya. Bukan nasi, bayi ternyata. Karena Karena dia sampai nggak yang ngaku. disembunyikan di lemari dan Iya, sebagainya. Iya, betul, itu juga betul, angka betul. kematian juga meningkat. Dan ini Kriminalisasi meningkat potensi juga. untuk menimbulkan tindakan-tindakan yang sama sekali Iya, tidak kita betul. inginkan, menjurus ke kriminal Kriminal ya, juga. atau bayi yang dibuang, Iya, yang banyak dimasukkan kasusnya. ke lemari, yang Tiap hari kasusnya tuh banyak gitu ya, bayi dibuang Kemarin gitu. belum lama kan juga ada Iya. 2 Iya. kasus bulan ini. Iya, Di betul, sini ya, di betul. Jogja Iya, juga Ya, ya. sempat cerita dalam forum yang lain, kita ngobrol di meja ini juga gitu. Oke, baik. Dan selain kesehatan tuh mentalnya juga penting, mental kesehatan mental ibu yang remaja ini gitu kan. Jadi kita dalam memandang kesehatan juga memandang secara holistik, komprehensif gitu, nggak cuma menangani kesehatannya aja. Itu tadi juga fisik ya. mentalnya. Itu fisik. Tapi kalau betul. mental juga ini berpengaruh. Mental juga berpengaruh. Gitu. Apa pengaruhnya, Dok? Kalau ibu hamil itu kan juga berisiko dari adanya depresi, kemudian melahirkan adanya namanya baby blues gitu ya. Oke. Baby blues nggak ditangani. Ya. Ini kasus atau- baby blues yang kemarin sempat viral itu. Oh iya benar. Sampai ke suami ya. Suami ya Oke, betul juga baby ya. blues bisa depresi. Itu nggak postpartum. digawe-gawe ya, memang baby blues bisa, itu benar ya? Bisa, betul. Bisa. Nggak drama itu ya? Nggak drama. Baby blues itu bukan drama loh pemirsa. Kalau baby Hati-hati. blues tuh Benar terjadi, ya. Benar terjadi, meskipun tapi tidak bisa semua resolve, mengalami ya, Bu. benar. Ya, Betul, nggak tergantung semua mengalami kesiapan itu. psikologisnya ya. Betul. Tapi kalau baby blues tuh masih bisa resolve, masih bisa membaik sendiri, hilang sendiri tuh bisa. Tapi kalau dia nggak ditangani atau nggak diperhatikan, nanti bisa jatuh ke depresi postpartum. Terus jadi istilahnya psikosis gitu tuh lebih Apa itu? Itu jadi lebih ibunya itu sudah ada halusinasi, terus keinginan untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti bayinya, Menyakiti bayi, orang lain. ya. Iya, itu udah sampai seperti itu. Oh, Gitu. bahaya Bisa, ya. iya, bisa. Tiba-tiba bayinya dibanting, bisa. Iya. Oh, itu karena ada gangguan psikologi. Iya. Gangguan psikologinya.
Kalau baby blues biasanya baru sedih-sedih, nangis-nangis, merasa nggak berguna, nggak bisa nggak ngomong bisa bayi ngomong, gitu, iya. baru seperti itu. Tapi Itu juga kalau yang perlu. sudah apa tadi namanya itu bisa menyakiti. Iya, betul, Oke, bisa oke. menyakiti. Ini Mas Fajar sambil dengerin nih betulnya, supaya nggak terjadi pada istri. Oke, baiklah. Ternyata kompleks sekali permasalahan yang terjadi ketika pernikahan di usia anak itu terjadi gitu ya. Jadi memang ini harus sama-sama kita jaga deh, supaya tidak menjadi sebuah tragedi dalam kehidupan kita gitu. Oke. Tapi karena kita ngomongnya dalam konteks daerah istimewa Yogyakarta, tentu saja kita tidak hanya sebagai pribadi yang ngurusin keluarganya, tapi ibu dan bapak ini juga akan mengurusi masalah bagaimana DIY ini besok ke depannya dan sebagainya. Mas Fajar, karena Mas Fajar ini anggota dewan ya, kita mau dengar dulu komentarnya sekaligus apa yang diperlukan Bu Erlina kaitannya dengan perlindungan hukum, payung hukumnya sudah cukup atau belum, dan langkah-langkah selanjutnya. Monggo Mas Fajar. Ya, terima kasih tadi sudah banyak disampaikan Bu Erlina dan Bu Dokter tentang pernikahan dini. Ya. Ya, ini menjadi permasalahan yang di kemudian hari kita harus mengurangi, karena di permasalahan pernikahan dini kan tentunya ini permasalahan yang ada di masyarakat kita yang harus betul-betul kita angkat. Nah, kami sebagai anggota legislatif tentunya ini menjadi wakil rakyat yang mestinya masalah itu juga menjadi masalah kami. Ya, nah, tentunya harapannya ke depan kita juga harus lebih menata lagi, karena yang namanya usia pernikahan dini ini kan segala persiapannya tidak siap sebetulnya. Jadi dari sisi kesehatan reproduksi yang mungkin nanti mengakibatkan stunting misalkan seperti itu, terus dari gangguan pada ibu ya, gangguan pada ibu, terus ketahanan keluarga yang mungkin secara ekonomi ke depannya juga sulit. Ya, ini kan kita PR-nya bahwa generasi kita kan tidak bisa untuk menjadi generasi yang unggul ketika permasalahannya dari problem internalnya saja itu tidak akan terurai itu. Ya, ketika sudah menikah di usia dini, anaknya juga nggak sehat, stunting, terus keluarganya juga amburadul, ekonominya juga amburadul, nanti angka perceraiannya juga tinggi akhirnya ya, juga mungkin anaknya malah semakin tidak terurus kan gitu ya. Ini kan kita kehilangan generasi yang harusnya punya generasi yang unggul menjadi generasi yang nyun sewu tidak bisa katakan unggul ketika ke depannya. Nah, padahal kita dituntut untuk harus mempunyai generasi yang IPM-nya harus tinggi. Ya, oke. Gitu. Kita generasi emas bahkan ya. Negara kita harus mampu bersaing. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat yang mungkin bisa dianggap tabu, tapi sebetulnya ini harus diurai gitu ya. Tadi dikatakan Bu Kadis ketika misalkan tentang kesehatan reproduksi harus disampaikan betul, gitu. Tentang perkembangan anak harus orang tua sama anak harus betul-betul tahu gitu. Jangan ini dianggap nggak boleh diomongin kayak gitu. Terus hal yang malu-maluin misalkan kayak gitu. Tapi justru ketika kita menutupi hal itu justru akan semakin tidak tahu lagi nanti generasi kita. Nah, ini menjadi permasalahan. Justru memburuk kita. Ya, betul sekali. Maka dari itu kami dari Komisi D menjadi mitra Dinas DP 3P2 ini kami mendorong monggo program-program yang untuk mengamankan itu, mengantisipasi dari si sosialisasi maupun dari intervensinya nanti kesananya harus seperti apa, kami mendorong dari mau regulasi siap maupun siap mendukung dari si regulasi maupun anggaran kami siap. Baiklah ya, Yang paling bagus yang paling bagus tahun ini kita masih menunggu topnya Dewan tadi ya untuk DIY yang layak anak. Kami baru apa yang disampaikan Pak Fajar tadi Ya. untuk memastikan SDM kita nanti unggul gitu ya. Anak-anak ini harus benar-benar dijaga supaya nanti SDM-nya benar-benar unggul tadi. Baiklah ya. Kita break dulu sebentar. Dari sini saja kita kemudian sudah timbul perenungan-perenungan ya, supaya kita juga bisa punya langkah-langkah nyata lah untuk sama-sama menyelamatkan, dan kita dukung sebagai masyarakat program-program dari Bu Kadis dan juga Pak Dewan ya, supaya ini bisa terwujud nyata tidak
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mulai dari keluarga kita. Ya, pemirsa, Suara Sapa masih bersama dengan Anda. Saya Indah Rina, Bukadis DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Fajar, ini adalah anggota Komisi D DPRD DIY, Bu Dokter kita. Ya, masih ada di sini ya. Untuk ngobrol seputar bagaimana penurunan angka perkawinan usia anak. Tadi kita tuh baru ngerti loh dari Bu Gadis ya. Ternyata perkawinan usia anak ini di bawah 18. 18. Yang tadi di bawah 19 itu dikatakan masuknya anak dini itu. gitu ya. Oke, baiklah ya. Jadi ini juga sesuatu yang kita mesti tahu ya. Tapi lebih dari itu bukan hanya tahu istilah-istilahnya, cuman tahu gimana cara menurunkannya. Kalau mudah-mudahan nggak ada itu, wah itu sudah karunia luar biasa dari Tuhan gitu ya. Tapi kita untuk menurunkan ini juga perlu effort yang tinggi. Tapi tadi alhamdulillah Mas Dewan support. Saya mau support gitu untuk kaitannya dengan program dan juga anggaran Dan termasuk juga terjun langsung regulasinya. juga bersama-sama kami. Saling Ya. dulu Mas. Iya, oke, baik. Jadi kami senang baiklah. ketika komitmen itu benar-benar itu dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan dini. Oke, baiklah. Ya, Bu Dokter, ini karena penjenengan dari sisi medis sendiri kan dibandingkan kita gitu. Jadi kita mengulik lebih banyak ya Bu ya. Oke. Tadi berbagai hal itu bisa saja kemungkinan terjadi. Ketika perempuan, anak-anak, kemudian dia hamil, secara fisik saja dia sudah bisa terganggu karena kan otomatis bisa anemia dan sebagainya lah, tadi sudah dikatakan gitu. Bahkan ketika melahirkan pun tadi bisa baby blues, bisa satu lagi dia ada gangguan psikologi yang berkemungkinan ini justru membuat dia menjadi melakukan hal-hal bisa tersangkut kriminal ya. Kalau bayinya dibanting ya jelas kriminal kan dia. Ya kan? Dibuang jelas kriminal. Dan ini kemudian ada kemungkinan lagi yang terjadi dan itu kan nggak hanya jadi PR-nya si ibu ya saya pikir. Apalagi mereka anak-anak. Ini orang tuanya juga mestinya harus bekerja sama supaya tidak lagi bukan judgement saja, bukan marah saja, bukan membuat dia menjadi seorang diri, tapi dia harus dibantu dari sisi-sisi yang lain gitu. Sepengalaman ibu yang kayak gini, yang orang-orang atau anak-anak usia dini, usia anak sudah menikah, ke tempat ibu banyak nggak? Iya banyak juga. Jadi memang kalau istilah anak tuh di kesehatan juga di bawah 18 tahun gitu. Oke. Sampai 18 itu kan Jadi masih anak punya anak gitu ya? Anak punya anak betul. Oke. Nah kalau anak ini dia itu istilahnya kewenangan untuk menentukan keputusan medis itu harus ada orang tua atau walinya gitu di bawah 18 tahun gitu. Kalau di atas Meskipun 19 sudah menikah. meski kalau sudah menikah itu sudah ke ke suaminya gitu ya. Jadi Kalau anak dan suami si anak suami ini. si anak ini Oke, betul. Baik ya. Ya. Terus Kemudian, nah kalau untuk cara-cara menanganinya ya, jadi kita itu nggak cuma di satu pihak saja gitu, maksudnya dokter aja gitu, tapi kan kita tadi secara harus komprehensif, harus holistik, jadi harus melibatkan semua masyarakat. Yang pertama dari keluarga sendiri, kemudian terdekat kader-kader gitu kan, kemudian dari puskesmas juga, kemudian dari nanti posyandunya, kemudian dari dinasnya seperti apa, seperti sampai rumah sakitnya gitu kan. Nah jadi kalau fungsinya dari puskesmas ini dia kan pasti mencakup beberapa wilayah, kemudian punya kader-kader juga. Nah itu bisa evaluasi dan monitoring. Jadi misalkan udah terlanjur ada pernikahan usia dini atau kehamilan usia remaja, itu dimonitoring gitu, nanti dia kehamilannya seperti apa. Kemudian saat jadi jangan lahir, orang tuanya merasa kok anakku dimonitoring tau Dimonitoring, gitu oh iya. Padahal pas tak dele-dele gitu ya. harus dijelaskan oke. juga ke orang Iya. tuanya juga, ke keluarganya juga gitu. Oke. Jadi nanti setelah anaknya lahir ini rutin nggak dicek ke posyandu berat badannya gitu. Jangan sampai kehamilan habis itu udah lahir udah gitu aja, tapi si anaknya juga harus dimonitoring. Tadi kan ibunya kan juga belum punya pengalaman ataupun kesiapan untuk mengurus bayinya seperti apa, nutrisinya seperti apa, tuh harus dimonitoring juga. Jadi di posyandu rutin nggak timbang, kalau misalkan nggak datang ditanya ke kendalanya apa, kalau nggak datang gitu kan biasanya kan ada gitu, atau sengaja mungkin malu gitu kan, jadi yaudah anaknya nggak usah diperiksain ke posyandu gitu, seperti itu juga ada. Kemudian jika berat badannya kurang kan harus ada penambahan nutrisi. Jadi memang monitoringnya tuh jangka panjang. Jadi ke pernikahan usia dini atau kehamilan remaja itu sebenarnya dari awal sampai akhirnya gitu, dari persiapannya udah harus kita lihat gitu, kita evaluasi juga, dan setelah kelahiran juga nanti kita evaluasi jangka panjangnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuman saat hamil aja dan lahir aja seperti itu. Kemudian dan itu butuh peran dari masyarakat sekitar, dokter juga, dari posyandu, puskesmas, seperti itu. Itu yang sudah hamil. Ya. Sudah hamil betul. Jadi di kami di DP3AP2 itu karena secara regulasi ketika mengajukan dispensasi nikah itu harus melalui dinas kami dulu untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog gitu ya. Jadi di Puspaga kami, Puspaga. maksudnya Puspaga kami itu puspaganya kabupaten dan kota. Nah, itu mendapatkan tugas itu
menerima permohonan dispensasi tadi, setelah menerima dari data-datanya juga sudah ada, kemudian dipanggil gitu, ya ditanyai gitu, baik si calon pengantinnya maupun orang tuanya, gitu. Apalagi yang usia anak tadi gitu, itu yang di bawah 19 pokoknya, apalagi yang di bawah 18 gitu. Nah itu didatangkan semua, ditanyai kesiapannya seperti apa, kenapa kok harus menikah, kok mau mengajukan pernikahan dini itu kenapa, kemudian kesiapannya seperti apa, orang tuanya ada dukungan seperti apa, bisa menyiapkan dukungan seperti apa dan sebagainya, karena mereka kan belum matang gitu ya. Nah itu ditanyai semua, dan kemudian nanti rekomendasi itulah yang akan disampaikan kepada pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang memutuskan gitu. Nah ini penting, kemudian nanti info dari pengadilan agama itu ya diikuti tadi, untuk memastikan kalau memang kemudian mereka menikah gitu ya, keberlangsungan pernikahan mereka atau berkeluarga mereka itu kemudian baik. Apalagi kemudian yang hamil tadi, selain kesehatan tadi Bu Dokter sudah menyampaikan, selain pemantauan kesehatannya juga pemantauan berjalannya pasangan ini gitu. Terutama yang perempuan ketika hamil tadi, bagaimana kondisi psikologinya, kemudian dukungan keluarganya dan bagaimana sekolahnya, itu semua dipantau untuk memastikan ya ini berjalannya nanti baik, karena memang keterpaksaan gitu. Tetapi kalau memang pasangan yang mengajukan dispensasi itu atau orang tua yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tadi itu ternyata tidak ada kehamilan duluan tadi, itu juga akan ditanya kenapa mau menikah gitu ya. Karena seringkali juga alasan-alasan lain itu ada selain yang sudah hamil duluan tadi. Misalnya ini pasangannya sepasang ini sudah pacaran. Pacaran dan mengkhawatirkan gitu ya. Gaya pacarannya itu dianggap orang tua sudah mengkhawatirkan sehingga orang tua takut gitu kalau kemudian mereka bablas gitu ya, melakukan ini ada kayak gini? Ada pergaulan bebas misalnya gitu, atau sudah menengarai ini ada pergaulan bebas, atau mungkin sudah ditanyai ternyata memang sudah melakukan tetapi tidak hamil, belum hamil gitu ya. Tapi kemudian mengajukan dispensasi nikah karena ini sudah seperti ini gaya pacarannya gitu. Itu ada juga yang mengajukan seperti itu. Tapi ada juga yang meskipun sekarang angkanya kecil sekali, kalau dulu sih masih banyak ya. Begitu sudah dianggap dewasa karena sudah memenuhi akil balik tadi, maka kemudian inginnya menikahkan gitu ya. Ya itu terutama untuk masyarakat bawah gitu yang miskin tadi, menganggap bahwa menikahkan anaknya itu kemudian bisa lepas mengurangi beban ekonomi lah istilahnya gitu ya. Sudah mentas lah gitu. Mentas gitu. Nah yang seperti itu seringkali calon pengantin perempuannya itu di bawah 19 misalnya, tetapi pasangannya sudah dewasa. Seringkali seperti itu. Jadi nanti anak ini dilepaskan sudah menjadi tanggungannya si suaminya yang sudah dewasa. Tapi ini kecil tadi, di Jogja? Gitu. Kecil. Yang paling banyak ya tadi yang hamil duluan. Yang hamil duluan ya. Nah karena banyak yang karena hamil duluan tadi, karena pergaulan bebas, salah satunya juga karena pengaruh medsos dan sebagainya ya. Itu juga maka program yang kami gulirkan juga kan terkait dengan itu, bagaimana bijak bermedsos, ya bagaimana bisa menggunakan secara positif lah gitu, dan kemudian bagaimana kami juga bersama-sama dengan sektor yang lain gitu ya, dengan dinas-dinas yang lain itu bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas bagi anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini untuk beraktivitas yang positif, memperbanyak ruang-ruang publik untuk mereka, kegiatan-kegiatan, event-event olahraga, lomba-lomba dan sebagainya gitu, biar sibuk lah gitu. Tidak sibuk dalam pandangan saya ini kurang sibuk misalnya ya. Jadi pikirannya kemana-mana karena kurang sibuk. Dan juga didukung dengan program lain misalnya untuk anti pornografi. Sampai ada timnya dengan SKGUP bahkan gitu ya, untuk tim pencegahan dan penanganan pornografi di DIY. Nah itu juga dalam rangka untuk salah satunya itu. Karena seringkali pintu masuk melalui media sosial dan sebagainya itu karena pornografi itu, konten-konten pornografi yang kemudian lah mereka ini masih remaja yang masih puber gitu ya, masih puber baru tinggi hasratnya begitu, kalau tercetus sesuatu gitu, apalagi mereka belum dewasa, belum bisa berpikir mempertimbangkan yang baik begitu,
melihat sesuatu menimbulkan birahi dan sebagainya, apalagi kemudian berpacaran, nah itu seringkali itu pintu-pintu masuk untuk kemudian mereka melakukan sesuatu yang negatif. Oke. Dan ada kalanya kemudian dampaknya hamil tadi. Baik ya. Ini Mas Fajar kan anggota dewan ya, artinya kan banyak bertemu dengan masyarakat ya. Betul sekali. Konstituennya kan pasti kan dari segala usia. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat dari pergerakan dewan ini bukan hanya usia pemilih ya, dari sejak mereka masih remaja pun sebetulnya kan sudah mulai untuk diberikan fasilitas, diberikan kegiatan-kegiatan gitu ya. Saya lihat teman-teman dewan kan sekarang sudah concern ke sana ya. Apa yang mau tercetus Mas Dewan? Ya, jadi sesuai dengan ketugasan kami ya. Jadi kami di semua lini dari Komisi D ini kan urusannya dari orang lahir sampai orang meninggal, bahkan ODGJ pun urusan kami. Jadi kami urusannya kompleks sekali. Maka dari itu kami tidak berhenti untuk mensosialisasikan tentang antisipasi ya, untuk generasi kita yang gagal itu jangan sampai ini dari hulu ke hilir kita harus sampaikan kepada masyarakat. Nah, hal ini kita juga sampaikan ketika kita di dunia pendidikan, karena kebetulan irisannya kami di DP3AP2 juga mengenangan itu, tapi di dunia pendidikan kami juga bisa mensosialisasikan programnya DP3AP2 ini untuk mengantisipasi ya, karena usia remaja kan ada di sana ya. Kebetulan kami di SMA kami selalu ketemu sama anak-anak itu, kami mensosialisasikan bahwa untuk mengantisipasi. Jadi mereka harus diedukasi ketika usia sekolah harus dimaksimalkan seperti apa yang dikatakan Bupati tadi. Harus dimaksimalkan dulu. Setelah SMA mungkin kuliah ataupun nanti jenjang karir pekerjaan harus dimaksimalkan. Jangan sampai ini terlewati. Justru malah sibuk dengan nanti nikah yang harusnya masih bisa kuliah, masih bisa bekerja mencari karir yang udah nyari duit buat beli susu. Nanti mikirin anak, terus hanya sibuk di rumah, ya kan? Nah ini kan menjadi hal yang bagi kami rugi untuk generasi kita. Maka dari itu, kami, gitu ya Mas? Iya, kami fokus untuk mempersiapkan generasi kita ini dari semua sisi, ya. Jadi di dunia pendidikan kami tetap menyampaikan bahwa kesiapan untuk menuju ke generasi emas ini tentunya harus dari semua sisi. Jadi mereka juga harus fokus ketika memang usia belajar ya fokus belajar. Ketika nanti sudah di usia mereka setelah belajar usia bekerja ya fokus bekerja dulu. Nah, ketika nanti mereka sudah siap berkeluarga ya silakan. Tapi kan sudah siap. Baik. Dan dari sisi kesehatan negara kesehatan punya banyak fasilitas gitu ya untuk bisa begitu. Kesehatan reproduksi juga sudah sehat, mereka udah usianya sudah cukup, terus kesehatan reproduksinya sudah bagus. Ketika mereka mempersiapkan misalkan mau hamil itu juga udah mungkin dari sisi tubuhnya udah pas, kan harus ada berapa lingkarnya yang itu kalau mau hamil kan kalau masih kecil sampai apa loh kalau masih kecil kan apalagi kecil kurang gizi ya kan kalau udah bekerja kan paling tidak udah nutrisinya kan nggak bagus gitu misalnya gitu ya tadi dikatakan itu seperti itu, makanya ini harus disiapkan seperti itu. Dan Bu Dokter sepertinya saya pernah tahu juga, baca juga kalau melakukan pergaulan bebas atau melakukan hubungan seks masih sangat muda, masih anak-anak tadi, itu juga rentan untuk nantinya terkena kanker. Nah, betul. Ini bisa ya? Iya bisa. Jadi kalau memang tadi sudah dijelaskan di Bu Erna juga ya, ada pergaulan bebas, kemudian hubungan seksual pada remaja itu meningkatkan risiko yang pertama infeksi menular seksual gitu. Apalagi kalau misalkan bergonta-ganti pasangan, kemudian tadi yang laki-lakinya lebih dewasa kan, lebih usianya lebih jauh, kemudian udah berganti-ganti pasangan. Nah, si perempuan ini bisa terkena infeksi menular seksual. Tertular. Infeksi menular seksual ini nanti juga nggak cuma di organ bawah aja gitu ya, dia bisa menyerang organ panggul lainnya gitu, bisa kemudian nanti misalkan dia hamil terus terinfeksi misalkan gonore gitu ya, atau AIDS gitu, HIV AIDS, nanti si bayinya juga bisa kena juga gitu. Jadi itu dari ibu hamilnya itu sendiri. Kemudian selain infeksi menular seksual juga risiko kanker serviks gitu. Jadi kenapa? Jadi di anatomi remaja itu di mulut rahimnya atau serviks ini ada namanya zona transformasi, di mana zona transformasi ini paling banyak terjadi
jadi kanker serviks itu di zona itu gitu, terinfeksi. Biasanya kan dari virus HPV ya yang kanker serviks itu. Nah, kalau dia udah usianya semakin dewasa, zona ini tuh semakin ke dalam gitu. Jadi semakin tidak terpapar zona ini. Jadi Tapi kalau remaja resikonya- berarti masih semakin Masih keluar. semakin Iya. keluar zona ini gitu. Jadi untuk resiko kena infeksi, Lebih terpapar virus besar HPV itu ya. lebih besar. Jadi jadinya untuk resiko kanker cervix jauh lebih besar lagi. Tapi kalau udah dewasa itu nanti akan masuk ke dalam zona ini gitu. Jadi dia lebih terlindungi. Seperti itu. Jadi memang ada infeksi, kemudian kanker serviks itu jangka panjangnya. Kemudian tadi kalau dari Pak Fajar tuh kan ini ya apa butuh kesiapan tuh kan biar kerja dulu, biar sekolah dulu. Nah, kalau di kesehatan juga kita sosialisasi tentang KB keluarga berencana. Jadi misal oke pernikahan dini gitu nggak usah dicegah gitu, udah katanya udah siap gitu ya ngotot jadi mau nikah gitu dan daripada Yang tadi misalnya mentas. mentas gitu ya dan daripada apa namanya berbuat aneh-aneh gitu kan atau berisiko ya udah dinikahkan aja. Setelah nikah nah perlu dilihat lagi nih kesiapan hamilnya seperti apa. Misalkan mau ibunya atau ayahnya mau sekolah lanjut sekolah dulu, mau kerja dulu itu kan oke menunda dulu kehamilan gitu kan. Misalkan kita juga sosialisasi tentang KB gitu keluarga berencananya. Pilihannya macam-macam. Jadi tunda dulu hamilnya. Iya bisa ditunda dulu tergantung kesiapan fisik, lahir batinnya, kemudian mentalnya, kemudian ekonominya seperti apa sehingga untuk mulai kehamilan itu. Gitu. Oh, ini Jadi perlu berstrategi sosialisasi. ya? Iya ada strategi KB-nya juga seperti apa gitu. Oh, Jadi, oke. Padahal para dunia ini remaja begitu indah loh, kenapa harus buru-buru gitu? Ya, jadi para remaja yang sudah berpikir atau tergoda untuk melakukan hubungan seksual tuh harus berpikir 1000 Iya, kali, betul, bahkan betul, 1.000.000 betul. kali, Mbak. Kan belum tentu pasangannya yang laki-laki itu belum pernah melakukan. Karena Kan dia nggak nggak ngerti. ketahuan. Ditanya Ya, juga oke. belum tentu dia akan jujur gitu ya. Ya. Sangat mungkin dia sudah melakukan dengan banyak orang atau beberapa orang gitu dan terinfeksi penyakit menular seksual kan nggak ngerti. Bahkan misalnya kena HIV/AIDS pun kan nggak ngerti ya. Ya, betul. Nah itu kan bisa menularkan gitu. Nah sekali tertular rugi lah ya. Oke, betul. Belum Ada lagi efek jangka stigma-stigma yang panjangnya, kemudian iya. juga akan Apalagi yang HIV/AIDS kan nggak akan bisa sembuh. Ya, Ya. oke. Hanya tertidur virusnya Ya, ya. bisa dikelola. Gitu. Baiklah. Ini obrolan yang sebetulnya daging semua ya. Cuman bagaimana cara Anda mengelola itu menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda. Jadi ini membatasi langkah-langkah Anda sendiri gitulah untuk supaya nggak terjebak dalam kondisi-kondisi yang seperti Iya. tadi. Ini loh datanya sudah di sini tuh Datanya. banyak sekali saya sampai melihat gini aduh. Itu gitu belum yang masalahnya. lain-lainnya lagi Iya. dampaknya, Mbak. Oke. Belum mentas secara ekonomi gitu ya, sudah menikah pasti masih akan tinggal dengan orang tua kan Iya. atau dengan mertua kan Iya. ya. Konfliknya di situ Konflik juga lagi. mungkin lagi Belum nanti sangat diomongin banyak juga. tetangga. Itu Oke iya. kan? Bisa saja itu terjadi gitu loh. Iya. Kan orang bisa saja nggak siap loh diomongin orang lain Iya. itu gitu. Nanti tiba-tiba bayinya diapain? Aduh, jangan deh, jangan. Dan ada juga kasus-kasus yang kami dampingi Ya. itu Bapak Ibu didelik kayak istilahnya disembunyikan gitu karena malu. Ini masih usia anak, masih pelajar dan hamil gitu. Jadi disembunyikan, nggak ada yang ngerti tetangganya pun gitu. Kami dapat infonya itu ketika salah satu tetangganya itu kurios gitu ya, apa namanya? Penasaran. Ini kayaknya di situ tuh ada anak remaja nggak pernah keluar. Oke. Kok lama sekali nggak pernah keluar itu kemana ya gitu. Ternyata Ketika dicari tahu ternyata ada di dalam rumah gitu, dia tetapi hamil. tidak pernah keluar. Ternyata karena hamil, lapor ke kami untuk kemudian bisa menengok gitu, karena kan kasihan gitu. Nah ada juga kasus-kasus seperti itu. oke, lalu Ibu dan kru Iya, menyambangi ke sana iya, untuk iya, menolong si remaja iya. ini. Dan Sebetulnya hamilnya sudah kondisi- seperti tadi dokter Oke. bilang sudah agak besar. Baik. Ibu, sebetulnya kalau kita bicara soal kondisi anak yang sampai pon sengker nih, artinya kan sampai pon delik kan Disembunyikan, Nah, iya. disembunyikan. Kemudian ini kan kompleks sekali ya kondisi batinnya dia. Ketika hamilnya, ketika harus nggak boleh keluar kemana-mana. Iya. Padahal remaja kan pengennya ke mall ya mas. Pengennya beli bakso aja dandan gitu loh. Itu masih ada seperti itu. Tapi ada juga loh yang kemudian si remaja yang hamil tadi menyembunyikan kehamilannya itu dengan berpakaian yang Oh, gombrong-gombrong, ditutup-tutup ya, gitu. gaya berpakaian yang longgar gitu ya. Nggak ada yang tahu kalau dia hamil. Tiba-tiba melahirkan. Tiba-tiba melahirkan. Oke. Bisa jadi. Belum lagi yang terjerat kasus misalnya
dia harus menggugurkan bayinya atau harus membunuh bayinya yang ilegal kena kasus, tadi, iya. kemudian juga bisa berujung pada kematian juga kan, aborsi ilegal tadi, iya. atau minum obat sendiri ya, dok, ada juga kan dok? Digugurkan gitu. Iya, digugurkan gitu sampai akhirnya ibunya juga meninggal akhirnya karena overdosis obat. Digugurkan itu kan tidak bisa dipakai sembarangan itu ya. Ini selalu perempuannya ya, bukan laki-lakinya. Nggak kena mbak. Lakinya kenapa? Kalau sampai tadi kriminal tadi meninggal dan sebagainya si ibu atau menggugurkan, Dia dijerat. pasangannya Dia kena. dijerat, Iya, ya. kena Oh, hitam. oke. Tapi yang kadang meninggal kan Meninggal yang perempuannya. perempuannya, betul. Oke. Baiklah. Ini menjadi PR siapapun ya. Mas Fajar juga menjadi perhatian karena penjenengan ada di wakil rakyat kita yang selalu berjuang untuk masyarakat ya di daerah Istimewa Jakarta. Tentunya apa yang dipaparkan Bu Erlina ini tadi ini juga pasti akan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan berikutnya. Tapi kami berdua ini masyarakat ini kita kita seneng ya karena beliau kan sudah menyatakan bahwa iya saya support deh karena Bu Erlina nggak mungkin bisa jalan sendirian tanpa support dari anggota legislatif kita gitu. Oke, baiklah. Bu Dokter, ini waktu kita ada beberapa saat lagi. Saya gitu. juga ada sesuatu yang pengen tahu gitu. Pengen tahu ya. Oke, baiklah. Boleh Bu. Karena gini, anak dengan kondisi, maksudnya ketika masih usia anak itu kan baru taraf tumbuh kembang, Ya, oke. masih butuh kalsium banyak Ya, dan oke. sebagainya untuk Ya, tumbuh kembang ya, tulangnya ya. dan sebagainya. Tapi ketika Tipe kemudian dia hamil, kalsiumnya itu keserap untuk perkembangan bayinya, pas itu udah dia- kondisinya seperti apa Iya, terusan? oke. Iya. Jadi memang untuk ibu hamil ini kan nutrisinya semua ke bayi itu, termasuk tadi kalsium, kemudian darah juga aliran Iya. semua kan ke bayi ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia dari awalnya tuh masih anak-anak yang masih masa pertumbuhan, kemudian butuh gizi apa dia kurang gizi, butuh gizi, nanti dia akan semakin kondisinya tuh semakin masih semakin kurang gizi lagi gitu. Semakin buruk. Semakin Jadi buruk, nutrisinya gitu. udah jelek jadi gangguan nutrisi Iya. lagi. Nah, dan ibu hamil kan pasti kita kasih suplemen kalsium ya, itu Ya. kan karena dari tulangnya Iya. juga biar untuk mengurangi tulang kropos itu ya. Nah kalau anak-anak kan harus semakin banyak lagi yang dibutuhkan untuk nutrisi anak tersebut gitu. Kalau biasanya 1000 kilokalori apa sih namanya itu ukurannya itu jadi lebih banyak lagi. Ya, harus kita Ya kan harus sekarang kita monitoring gini juga aja ya. deh. Kita minum kopi, katanya kopi kan mencuri kalsium kita gitu ya. Itu minum kopi nggak pernah dede, nggak minum susu, nggak pernah dapat vitamin D, itu aja kan Jadi kita bisa kropos. kropos. Apalagi kalau usia anak, Si anak betul. kalsiumnya nggak bagus, Terus dia masih HB-nya juga hamil. turun, anemia hamil lagi. Jadi mungkin itu juga ya kenapa mbah-mbah kita dulu gitu usia tuanya itu pada bungkuk ya, banyak yang bisa karena kalsiumnya. Karena kalsiumnya. Anaknya banyak kan dulu Iya, ya orang zaman betul, dulu. betul. Menyusui juga, Menikahnya iya, usia butuh- muda juga ya. Iya. Berarti Menyusui butuh Cuman nggak ada kalsium juga, data. betul. Iya, Jadi dianggapnya zaman dulu kan banyak gitu, usia muda gitu. kan Uyutnya kan menikah umur 13 gitu. Oh iya gitu kan pasti kan Cuman gitu. nggak ada data. Datanya terus penelitian zaman dulu kan belum ada banyak gitu. Ya, Ya. dulu belum ada DP3AP2. Jadi belum konangan gitu ya, belum ketahuan gitu. Oke. Dan bahkan tadi ketika bertanya-tanya sama Bu Dokter ini, tadi sampai ke kanker serviks. Sebentar, kanker serviks menimbulkan kematian, bisa menyebabkan kematian? Bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan Dan kematian. kanker serviks ini juga dia kan ada stadiumnya, Ya. lebih baik terdeteksi dini. Jadi Oke. kalau misalkan sekarang dia perempuan, dia pernah melakukan hubungan seksual, disarankan untuk tes screening, bisa pap smear, bisa IVA, Ya. bisa cek HPV Oke. DNA gitu. Ya. Jadi kalau sudah dilihat, oh ada perubahan sel, atau perubahan selnya udah mengarah ke kanker kan bisa ditindaklanjuti lebih awal. Jangan sampai dia udah stadium akhir, dia udah menyebar ke organ-organ lainnya, wah itu lebih susah, Oke. dia bisa menimbulkan kematian. kalau yang Baiklah. ISK tadi dampaknya bagi si bayinya gitu gimana? Kalau infeksi ISK Saluran, kalau ya. infeksi saluran kemih, kalau untuk bukan, IMS, yang infeksi apa menular namanya? seksual. Menular IMS, seksual. oh iya. Nah, jadi kalau IMS. misalkan IMS, kalau ISK itu juga bisa ISK itu kan infeksi saluran kemih dulu kan. Saluran kemih kan infeksi di organ genital itu juga bisa ngarah ke saluran kemih. Terus dia efek sampingnya tadi bayinya jadi prematur atau ketuban pecah dini. Jadi infeksinya itu menginfeksi ketuban juga, selaput ketuban gitu. Ketubannya pecah, bayinya lahir prematur. Atau nanti infeksi cairan ketubannya terus keruh, bayinya bisa meninggal di dalam gitu karena udah terinfeksi gitu ya. Kemudian infeksi menular seksual juga bisa kena ke bayinya juga. Misalkan
tadi misalkan gonorrea gitu ya, nanti bayinya lahir itu Sudah bawa? Iya, di matanya tuh jadi apa ada suatu nanahnya gitu ya, keluar Oh. cairan nanah. Bisa buta? Kuningnya itu bisa sampai kebutaan juga Oh, gitu. Dan ada tuh. infeksi-infeksi yang lain itu Iya. juga. Ini kan remaja banyak yang nggak tahu, Dok. Iya, heeh. Iya. Harus dipahamkan gitu. Bagi Jadi juga kalau nggak tahu dari awal tuh kan, Ya. jadi kan ibu hamil tuh pasti dari awal kita screening, cek HBsAg untuk cek ada hepatitis atau tidak, kemudian cek HIV sama cek sifilisnya. Nah, itu minimal 3 itu yang kita cek kan. Jadi kalau dari awal ketahuan oh ternyata ibu ini HIV, nanti persalinannya ditentukan harus di mana, secara sesar atau normal ditentukan. Kemudian virus viral loadnya berapa, virusnya berapa. Kemudian bayinya nanti setelah lahir manajemennya seperti apa, Tuh, boleh menyusui atau bayangkan tidak. itu. Jadi emang jangka panjang. banyak Mbak Indah. Iya, jangka Lah saya bayangkan kalau datangnya udah mau melahirkan Udah tadi melahirkan, karena nggak ada disembunyikan pemeriksaan sama kehamilannya sekali, gitu. iya, betul. Pusing juga ya tenaga kesehatannya gitu. Harus cek ini cek itu padahal sudah mau lahir. Mau nih lahir bayinya. ya. ya. Atau sudah terlanjur tadi melahirkan tapi dengan kondisi-kondisi kesehatan yang ada banyak masalah tadi ya. Oke. Jadi para remaja jangan nggak usah berpikir tentang pergaulan bebas hubungan Ya, seksual betul, sebelum betul, nikah lah ya. Betul. Iya. Nah itu Mbak Indah, kami Merugikan. itu menggulirkan untuk program untuk tidak menormalisasi pacaran di usia anak. Oh, tidak menormalisasi pacaran di usia usia anak. anak. Oke, baiklah. Ini jangan ya. Jangan dinormalisasi Ya, gitu. oke. Seolah-olah pacaran itu nggak apa-apa gitu. Masih usia anak loh ini. Ya, baiklah. Ini dari sini nanti kita komit ya, supaya kalau misalnya terjadi apa-apa, nanti kita dibilangnya, ngapain sih kok campur, ada anak pacaran udah seneng gitu ya. Tapi ternyata kita sedang menyelamatkan gitu ya. Menyelamatkan, betul. Kita sedang menyelamatkan. Oke, Sekarang baiklah. tontonan-tontonan tuh kan banyak itu. Jadi Iya. anak-anak kan jadi penasaran. Oke, Itu baiklah. apa. Di sekolah aja kalau pacaran itu kayak nggak ditegur, nggak di apa gitu ya. Oke. Teman-temannya juga menganggap biasa-biasa aja gitu, malah di Justru kayaknya ini pasangannya ini Iya, pasangannya ini iya. gitu ya. Oke, baiklah ya. jangan dinormalisasi. Atau buat cerita kalau reuni gitu ya. Oh, jangan. Oke, baiklah Bapak Ibu, Bu Dokter terima kasih banyak. Mas Fajar patut baru aja. Siap. Oke. Dari tidak Bu Erlina. Pokoknya keren. Dewan itu keren menggulirkan atau inisiasi Dewan Perda untuk DIY yang layak anak. Oke, Ya. baik. Kita Baru tunggu kita sebentar lagi inisiasi, disahkan ya Pak ya. Fajar ya. Mudah-mudahan ya. Next kita punya perda lagi yang bisa disampaikan ke pemirsa. Iya. Kemarin kan sudah punya perda juga TPPO. TPPO. Ini Bu berikutnya Erlina sehat DIY selalu. layak anak. Ya, oke. Amin amin. Kita ketemu lagi di Suara Sapa ya. Yap. Next ya. Kita masih punya beberapa episode lagi untuk ketemu bersama dengan Anda. Gimana angka penurunan pernikahan anak usia dini atau bagaimana kita menurunkan angka perkawinan usia anak? Silahkan bergabung bersama dengan kami. Klik ini kapan saja supaya informasi ini tidak akan hilang dari ingatan kita semua. Kadang-kala kita terlalu sibuk kita jadi lupa ya bahwa kita memang harus mengamankan anak kita, anak-anak yang ada di sekitar kita. Tadi pesannya jangan normalisasi anak yang pacaran. Terima kasih. Kita kembali lagi ya di lain kesempatan dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Dewan DPRD khususnya Komisi D di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indah Ardina kembali lagi nanti di Suara Sapa. Salam untuk semua keluarga tercinta Anda khususnya perempuan dan anak-anak kita. Terima kasih. Sampai jumpa.